yang terhormat trainer sosial pintar bersama Daihatsu dari SMK Kesatrian Purwokerto, yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Susukan Ibu Sri Eko Mulyaningsi SPD, yang kami hormati seluruh Dewan Guru, staf tata usaha, dan karyawan SMK Negeri 1 Susukan, dan seluruh peserta didik, peserta workshop yang berbahagia. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan. Atas nikmat tersebut kita masih berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat. Pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024, kita dapat menghadiri acara workshop budaya kerja SMK Negeri 1 Susukan tahun 2024-2025 dengan tema penerapan 5R, 5S untuk perbaikan secara berkelanjutan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul jaza. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Untuk selanjutnya, sebagai wujud rasa nasionalisme kita, hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan seluruh siswa-siswi semuanya, marilah kita sama-sama menundukkan hati dan jiwa kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya, dan semoga acara di pagi hari ini kita mendapatkan kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Bapak Ibu dan siswa-siswi semuanya, izinkan saya memimpin doa sesuai dengan agama dan keyakinan saya dan yang non-muslim untuk menyesuaikan dengan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li walidayya wa lil ustadina wa lil masyayikhina. Allahumma ighfir lil ummatil Muhammad. Allahumma ansur lil ummatil Muhammad. Allahumma jibur lil ummatil Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana zidna ilma warzuqni fahma. Rabbana zidna ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fi hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi hari ini kami berkumpul bersama saudara-saudara kami hanya mencari dan mengharap ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dan dosa-dosa saudara kami. Sayangilah kami seperti orang tua kami menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat-Mu dan berikanlah keberkahan-Mu kepada kami. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami ilmu yang bisa menjadikan kami menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama kami, negara kami, dan juga saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu untuk membimbing siswa-siswi kami, sehingga kami bisa menjadi tauladan bagi mereka, bisa menjadi yang berguna untuk mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah siswa-siswi kami, murid-murid kami menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang bisa menebar rahmatan lil alamin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah yang terbaik untuk kami. Segala sesuatu menurut-Mu baik untuk kami, berikanlah kepada kami ya Allah. Dan segala sesuatu menurut-Mu buruk untuk kami, keburukan berupa apapun ya Allah, jauhkanlah dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.
Selanjutnya, marilah kita simak dengan seksama sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Susukan sekaligus membuka workshop budaya kerja SMK Negeri 1 Susukan tahun ajaran 2024-2025. Kepada Ibu Sri Eko Mulyaningsih SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Latif Kamal, Sarjana Teknik selaku narasumber tunggal yang saya hormati, Bapak Ibu guru serta karyawan SMK Negeri 1 Susukan yang saya hormati, serta anak-anak perwakilan dari kelas 10 sampai kelas 12 yang saya sayangi, saya banggakan, dan saya cintai. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti sebuah kegiatan yang nanti diharapkan akan merubah budaya di SMK Negeri 1 Susukan. Salawat dan salam marilah kita junjungkan ke Nabi besar Nabi Agung Muhammad. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang berbahagia serta anak-anak yang saya banggakan, mari dimulai dengan bismillah kita mengikuti kegiatan yang penting ini untuk merubah budaya di SMK kita yang barangkali budaya sebelumnya belum baik. Apalagi kita sebagai sekolah SMK tentunya memang diharapkan bisa membekali peserta didik kita mengetahui, bahkan yang lebih tinggi lagi adalah mengimplementasikan budaya industri di sekolah kita. Mungkin untuk menjadi kelas industri kita masih bermimpi, tetapi minimal budaya industri yang baik kita terapkan di sekolah kita. Yang tidak baik kita buang, kita tinggalkan, kita minimalisir. Ini sejalan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Jadi bagaimana kita membangun karakter positif untuk diunggulkan, tapi pendidik meminimalisir karakter negatif. Tentunya itu semua butuh contoh. Dan contoh yang dilihat peserta didik adalah diri kita. Jadi kita sebagai pendidik adalah contoh utama bagi murid-murid kita di sekolah. Dan nanti murid-murid kita akan melihat contoh utama di rumah adalah kedua orang tuanya. Maka sekali lagi, mari kita bangun adab budaya yang baik, karena itu yang akan membekas. Kalau sekedar diingatkan, kali diingatkan, gak akan nyantel di anak. Anak itu butuh contoh konkret dari gurunya. Yang paling sederhana, sampah. Saya berulang kali masih melihat banyak sampah berserakan. Kita hanya mengandalkan dari tenaga kebersihan yang jumlahnya terbatas. Maka tidak mungkin lingkungan kerja kita bebas dari sampah. Apalagi kalau dituntut yang lebih tinggi, sampah plastik dipisahkan, sampah logam dipisahkan. Nah, ini lebih sulit lagi. Sampah dimasukkan ke tempat sampah saja di sekolah kita belum membudaya. Anak-anak terbiasa habis makan, minum es, tempatnya plastiknya dibuang di sembarang tempat. Maka hari ini kita akan membedah budaya kerja, budaya organisasi yang baik itu yang seperti apa. Dan tentunya untuk SMK itu nanti mengacu sesuai dengan tuntutan budaya industri. Nah, ini penting bagi anak-anakku sekalian. Anak-anakku yang saya banggakan, kalian adalah perwakilan dari kelas kalian. Maka setelah kegiatan ini
diharapkan bisa menginformasikan, mengedukasi, menjadi tutor sebaya bagi temanmu terkait dengan budaya kerja yang akan kita pelajari hari ini. Jadi jangan sampai saya nanti melihat Mas Rafa sudah ikut kegiatan workshop tapi hasilnya membuang bekas makan lontong atau makan apa di kantin di sembarang tempat. Ini contoh ya. Jadi kalian adalah teladan bagi teman di kelasmu. Dan Bapak Ibu guru juga lebih teladan. Karena Bapak Ibu guru ini adalah panutan, role model bagi peserta didik. Bagaimana Bapak Ibu berpakaian, kemudian bertegur sapa, berperilaku, itu dilihat oleh guru, termemori, dilihat oleh murid secara, termemori oleh murid. Oh, Bu Vita itu seperti ini, Pak Banu itu seperti ini. Saya berharap kenangan-kenangan yang terpatri di peserta didik kita adalah hal-hal positif tentang gurunya. Jadi jangan sampai kok dikenang, oh Pak Untung itu menakutkan karena setiap datang ke kelas selalu marah-marah. Ini contoh ya. Jadi sekali lagi mari kita ikuti kegiatan pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan Pak Latif mohon nanti dibimbing dengan sabar karena memang kondisi sekolah kami cukup antik ya Pak Latif. Kami punya 19 rombel tapi ruang kelas kami berempat, baru punya 1 bengkel dan 1 ruang serbaguna. Jadi kalau informasi dari Pak Agung juga Pak Latif, sebenarnya dengan sekolah kecil ini lebih mudah membentuk budaya baru karena personalnya itu lebih sedikit. Maka nanti kita coba. Gak apa-apa, jangan dijadikan sebagai keminderan, rendah diri, tapi kita tetap optimis. Sekolah kecil pun bisa menerapkan budaya industri dengan baik. Dan budaya industri itu atau budaya kerja itu harusnya didukung oleh seluruh warga sekolah. Jadi kalau yang ada di sini saya lihat baru guru, karyawan dan siswa. Karyawan tidak semua. Jadi apa itu satpam, tukang kebersihan juga harus tahu budaya kerja itu seperti apa. Kenapa hari ini saya daringkan pembelajaran agar semua guru, karyawan, tenaga kebersihan dan keamanan itu ikut serta dalam kegiatan hari ini. Karena di penentu terbentuknya budaya kerja bukan hanya kepala sekolah, tapi semua komponen sekolah. Jadi hari ini belum ada, saya lihat keamanan belum ikut, kebersihan belum ikut, tolmek juga baru 1. Nah, ini kan berkali-kali saya kalau rapat dinas itu selalu absen. Jadi sekali lagi mari kita ikuti kegiatan pada hari ini dengan sebaik-baiknya agar apa yang menjadi tujuan kegiatan pada hari ini itu bisa tercapai, mimpi besar kita next bisa teraih ya kan, pinter bersama Dayatsu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop budaya kerja SMK Negeri 1 Susukan tahun 2024 bersama Dayatsu saya nyatakan dibuka. Sebelum saya akhiri seperti biasa, mari kita perdengarkan topik SMK kita agar Pak Latif tahu SMK Susukan itu ada di Banjarnegara. Semangat pagi. Masih belum kompak, nanti dikompakkan di kelas ya Pak Banu, leadernya. Oke. Sekarang SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa. Hebat. SMK Negeri 1 Susukan. Hebat. 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 Baik, terima kasih.
berada di ruangan, nanti ada kegiatan khusus mendadak hari ini. Jadi untuk mengisi mengisi waktu yang kosong ya Pak G. Jadi nanti ada kegiatan khusus, Bapak Ibu tidak boleh keluar dari ruangan ini. Nanti pada waktu tertentu akan kembali bersama. Jadi saya kira itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih dari yang terhormat Ibu Sri Eko Mulyaningsih SPD. Hadirin sekalian, sampailah kita sekarang pada acara inti, yakni workshop budaya kerja SMK Negeri 1 Susukan tahun ajaran 2024-2025 yang akan segera kami serahkan sepenuhnya kepada moderator selaku pemandu workshop yang akan dipegang oleh Bapak Banu Adi Nugroho SPD. Kemudian untuk peserta didik dimohon untuk berpindah ke ruang teori 2 untuk mengikuti materi bersama narasumber, dan nanti ke ruangan ini kembali saat penutupan. Acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Latif Kamal ST. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah hari ini saya bahagia sekali bisa bertemu dengan guru-guru hebat, anak-anak hebat SMK Negeri 1 Susukan, dan insyaallah. Nah, ini sebuah skenario Allah yang luar biasa. Oke, yang pertama saya mohon maaf dulu karena biasanya kami tim itu lebih dari satu ya. Nah, hari ini kami nggak bisa datang karena tim soft skill di DHSW itu yang ada di Purwokerto sebenarnya banyak di Ksatria, cuma karena hari ini agendanya banyak sehingga baru diisikan hanya satu Bapak Ibu. Nah, kami mau ngajak yang di Kudus, siangnya baru di Bapak Ibu. Kami juga ada dari Tegal, ada juga dari Cilacap, dan juga beberapa kota yang lain. Kami setiap kota ada trainernya Bapak Ibu. Nah, karena ini cuma satu, mohon maaf sekali. Materinya saya sendirikan untuk Bapak Ibu guru dan karyawan sendiri sama anak-anak sendiri ya. Nah, karena sesi awal ini biar lebih menurut saya lebih manfaat. Nanti saya bersama dengan anak-anak dulu, Bapak Ibu kasih break ya bersama narasumber yang lain. Oke, bersama narasumber lain. Nah, nanti adik-adik akan dapat tugas praktek ya. Jadi 5S, 5R, dan juga menurut saya tambah tidak hanya materi itu tapi materi safety. Karena di SMK itu tidak lepas dari safety. Pasti ada kecelakaan kerja dan sebagainya. Dan juga ada habit-habit yang lain yang kami harus share, kebutuhan industri apa sih yang harus dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, maka nanti setelah materi saya, adik-adik siap praktek ya. Oke, nanti ketemunya lagi before-nya, sebelumnya kalian kumpul di sini masih belum senyum nih, senyumnya masih belum lebar. Yang hitam udah belum jungkatan, belum serapan, nggak senyum lagi kan? Bingung ya. Nah, nanti afternya kalian sudah bisa senyum lebar, presentasi yang luar biasa ya. Jadi layar hari ini bukan layar SMK lain. Layar yang ada di sini besok atau nanti, mohon maaf, nanti adalah layarnya dari SMK Negeri 1 Susukan. Siap adik-adik? Ya, oke. Jadi nanti kalian yang akan membuat film yang ada di sini tadi. Oke, saya dengar dari luar sudah tahu itu materinya keren ya. Tapi SMK Negeri 1 Susukan lebih keren. Nah, maka nanti Bapak Ibu guru jangan kemana, karena nanti di sini siswa dan guru yang presentasi. Bapak Ibu guru jangan mau kalah. Siap Bapak Ibu? Oke, itu aja dari saya. Nanti kenalannya nanti untuk siswa kita pindah ke mana ini? Oh iya, ke hotel sebelah ya. Oke, Bapak Ibu guru tetap di hotel sebelah sini. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai
Oke, nama saya Muhammad Kamal. Bapak saya dari Korea, ibu saya dari Mesir. Ya, saya seorang trainer. Saya seorang trainer soft skill di Daihatsu. Ya, saya kanan panjangnya Daihatsu. Oke, saya juga seorang penulis. Saya penerbit juga, saya menerbitkan buku. Ya, saya nulis di Pusat Perbukuan Kemenristek. Oke, saya juga punya bisnis percetakan. Saya juga seorang guru seperti Bapak Ibu guru di sini semuanya. Ya, saya juga kata orang, saya katanya menjadi motivator. Motivator apa nggak tahu ya. Oke, kalian menilai. Kata orang, oke ya. Nah, hari ini saya bersama dengan kalian mau bareng-bareng belajar apa? Budaya industri. Oke, saya tambah lagi nanti nambah lagi soft. Tidak hanya budaya industri, tapi dengan safety ya. Jadi kita akan belajar soft skill dan safety. Tujuannya adalah saya nggak mau kalian lulus SMK, lulus pengennya apa? Kerja. Yang kedua, berwirausaha. Yang ketiga, melanjutkan kuliah. Ya, itu impian saya. Jadi yang ketemu dengan saya semua jadi orang sukses, siap? Nah, maka saya belajar, saya mengajar mulai dari 2003. 10 Juli 2003 saya mengajar pertama kali di SMK Kesatrian. Dan saya terbiasa, hobi saya jalan-jalan. Salah satunya jalan-jalan ke industri. Hampir semua industri saya sudah pernah saya ketemu. Dan ternyata karakter setiap industri itu sama. Ya, ketika rekrutmen pasti ingin anak-anaknya yang tidak tanda kutip nih, mohon maaf, saya mempengen anak-anaknya itu bahasa industri itu yang punya soft skill. Nah, dari punya soft skill ini akhirnya saya jadikan kurikulum. Ya, saya terapkan di sekolah saya ngajar. Yang pertama saya lakukan adalah saya menerapkan soft skill ke anak-anak. Dan ternyata apa? Alhamdulillah kemarin saya video call alumni dari Jepang. Melatih ke Jepang, melatih video call di Jepang. Ada yang transfer saya, ada yang juga mohon maaf saya dikasih uang 1 juta tiap bulan. Sama alumni. Buat siapa? Buat para penghafal Quran pelatih. Buat para yatim piatu, lewatnya pelatih. Alumni lulus SMK. Ada juga ketemu ini pelatih, dia sudah punya bisnis, mobilnya banyak. Pengen nggak? Serius? Nah, maka kalau pengen itu tadi, pengen jadi orang sukses, nah maka yang dibangun pertama apa tadi? Soft skill. Nah, salah satunya adalah budaya. Dan budaya tidak bisa dibentuk kalau sudah lulus. Budaya itu dibentuk dari sekarang. Dan hari ini ada berapa? 36 ya? Ada 30 anak-anak kamu pilihan. Kamu pilihan untuk dapat materi dari sana. Maka nanti saya pengen kamu guncangkan aula sana tadi dengan presentasi kalian yang luar biasa. Setelah ini kalian dapat materi yang menurut Pak Latif itu adalah materi yang ada di SMK Negeri 1 Susukan. Saya nggak mau nampilin video-video dari luar. YouTube saya ada banyak sekali. Ya, karena hobinya jalan-jalan, ketika saya naik pesawat, naik kereta, bahkan jalan kaki saya pernah ya. Jalan kaki 3 hari, pulang pergi ke Cilacap. Saya juga pernah ke Rembang jalan kaki sampai Purwokerto, Gunung Slamet, ke Sindoro, Sumbing. Itu jalan kaki ya, naik gunung maksudnya ya. Oke, tapi sekarang jalan-jalannya sudah naik kereta, naik mobil, naik pesawat. Ya, pengen nggak sih? Iya ya, jangan jalan-jalannya mampir di Hamle aja ya, siap? Oke. Ya, untuk budaya yang pertama adalah kalian ada namanya safety komitmen. Caranya gini, semua yang kita lakukan itu menimbulkan kecelakaan. Kamu duduk terlalu lama bisa celaka? Bisa. Saya nggak pakai sepatu. Kalau ini mic-nya nyetrum, ini jadi apa ya? Ini bocor, ini nyetrum. Ya, kalau nggak pakai, alas kaki. Oke, ini juga kecelakaan. Oke, kamu main HP kelamaan, bisa terjadi bahaya? Sama. Ya, maka ada namanya safety commitment. Caranya nanti seperti ini. Ambil sikap safety, kalian semuanya berdiri, nunjuk tangannya ke logo K3. Ini roda gigi ada tanda plusnya. Pak Latif sampaikan safety commitment, kamu baca yang bawah. Safety adalah tanggung jawab saya. Ketika ngomong yos, tangannya sedikit hentakan. Yos, yang keras. Siap? Ambil sikap safety. Siap ambil sikap safety. Ngadeg bro, berdiri.
kurang fokus mandi gitu. Wah, ini perlu ditabok. Oke, ulang nih, duduk dulu. Ulang kompak. Ini di video soalnya, ya. Yang kompak ya, siap ambil sikap safety gitu ya. Siap ya? Ambil sikap safety. Safety komitmen. Safety adalah tanggung jawab saya. Kurang keras biasanya. Safety komitmen. Safety adalah tanggung jawab saya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, ini harusnya saya pergi setiap hari dilakukan seperti ini. Jadi di kelas-kelas harus ada tanda logo K3 safety komitmen seperti itu. Ya, biar apa? Biar kita mengurangi terjadinya kecelakaan di kelas, di lab, semuanya harus ada namanya logo safety K3. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ketika lihat, ini ada gambar workshop, ada gambar cewek ya, mohon maaf ini akun tapi ya. Ada kamar yang berantakan sama ada ruang kerja yang berantakan. Nomor 1, perasaan apa yang muncul Mas Alif lihat gambar ini? Oke. Berantakan, tidak rapi. Oke. Silakan saya. Oh, risih, oke, good. Tidak nyaman, good. Tidak rapi ya. Semuanya setuju dengan jawaban teman kalian? Ya. Kalau kalian melihat situasi seperti ini, setuju katanya. Tidak rapi itu gak nyaman, super dan sebagainya ya kan? Oke, ya, bisa bikin sakit gak sih? Ya. Oke, kira-kira nih kalau sudah tahu ini gak nyaman, super dan lain-lain, apa yang harus dilakukan? Ya, membersihkan, merapikan, dirapikan, dibersihkan. Oke, keren semuanya, sudah benar semuanya. Ada cara ya, ketika kita lihat sebuah ruangan yang berantakan, ada caranya untuk tadi itu apa bersih dulu, apa merawat dulu, apa merapikan dulu. Oke ya. Nah hari ini kita akan belajar ini. Oke siap. Kita akan belajar apa? Iya. Kita akan belajar 5S, bahasa Jepang. Ya. Makanya banyak alumni zaman saya yang ingin ke Jepang, ya. Karena gajinya. Alhamdulillah hari ini ada 10 anak di tempat saya. Di tempat kami itu ujian bahasa Jepang namanya N5. N5 itu istilahnya kalau kita khusus bahasa Jepang itu level terendah itu N5. Ya syarat untuk ke Jepang itu harus minimal punya N5. Nanti N4, N3, N2 sampai N1. Woi ya. Jadi kalau sudah ketemu sama anak-anak yang sudah bisa bahasa Jepang, saya juga nggak tahu ya artinya ya, harus dijelaskan. Oke. Nah ini jadi bahasa Jepang. Kita akan baca apa itu 5S? Baca bareng-bareng. Oke. Yang cowok apa itu 5S? Proses perubahan sikap terhadap penataan dan kebersihan di tempat kerja atau lingkungan belajar. Oke. Yang cewek apa itu 5S? Terus? Dengan? Oke, ulangi lagi. Proses perubahan sikap dengan menerapkan konsentrasi tempat kerja. Oke, yang di garis merah apa tadi? Barang-barang? Ya, yang dirubah namanya? Yang dirubah namanya? Oke, setuju? Hari ini kamu keluar dari pintu ini, kalau nggak ada yang berubah sikapnya, kamu masih miskin. Miskin ilmu, miskin semangat, bahkan miskin materi. Kenapa Pak Lanti sampaikan tadi cerita-cerita yang udah di Jepang, sudah punya mobil sebagainya? Karena mereka berubah sikap. Ada lagi. Yang pertama dengan cara baca yang keras dulu, yuk. Terus? Ya, gambar yang ada di sana tadi
caranya adalah kita ringkas dulu, kita sharing dulu, ya. Setelah di sharing baru di seiton. Nah, dirapikan. Setelah rapikan terus di seiso. Apa itu seiso? Bersihkan. Setelah di seiso terus di seiso. Nah, baru dirawat. Dirawat nomor berapa? Nomor 4. Bonusnya apa? Bonusnya? Bonusnya Shitsuke atau? Nah, rajin itu bonus kalau kita melakukan 3S dan merawat. Oke, kita akan coba satu-satu. Bagaimana sih Pak Latif caranya meringkas? Oke, cara yang pertama, ya, kalian sudah pernah membersihkan ruangan di rumah? Nah, yang paling banyak barangnya ruang mana? Paling banyak ruangannya paling berantakan misalnya. Mana? Bapak-bapak ini. Selanjutnya, bapak-bapak ini adalah seorang trainer soft skill dan safety di program Pintar Bersama Trainers. Bapak-bapak ini juga mengelola penerbitan buku dan percetakan. Jadi banyak kebermanfaatannya banyak sekali. Yang selanjutnya, bapak-bapak ini adalah Wakahumas Hubungan Industri dan Penerapan Budaya Kerja di SMK Swasta Kesatria Purwokerto. Dan bapak-bapak ini juga seorang guru. Jadi sama dengan kita. Apa yang jadi bedanya? Biar nanti bapak-bapak ini yang bercerita. Oke. Tidak sepanjang lebar. Kita panggil saja pemateri kita, Bapak Muhammad Latif Kamal, Sarjana Teknik. Sekedar itu udah bagus, cuma musiknya kurang pas dulu. Nanti revisi, saya dari sana pas lagi dulu. Nah, kemudian panggil nama saya aja. Nah, pas pegang kata nanti kurang pas. Ini demi video dan konten. Indonesia tidak di SMK Negeri 1 Susun Karawang. Luar biasa sekali. Masya Allah. Dokter Amrik, Pak, ini mic saya kabelnya mentok gitu. Saya suka jalan-jalan, Pak. Oke. Kita pendek nggak bisa jalan-jalan sampai sana ya. Ya. Masya Allah ya. Kalau itu yang saya hormati. Nah, tadi Pak Boyu sedikit apa ya? Tadi kita tanya buat teman-teman ya. Oke, buat teman-teman ternyata tadi bapak-bapak sudah keren, sudah paham tentang 5S gitu ya. Bahkan tadi sudah ada yang mempraktekkan, luar biasa sekali. Nah, berarti hari ini bapak-bapak karena bapak ibu sudah paham semuanya, hari ini siap bahagia? Ya. Jadi kalau bapak ibu sudah bahagia itu biasanya hutangnya? Yang paling keras biasanya itu paling banget ya. Siap ya Bu? Oke, jadi hari ini agenda kita lunasi? Oke, ya. Karena ini momentumnya hari apa sih Bu? Hari yang berbahagia. Hari yang berbahagia, Masya Allah. Hari ini hari Kamis. Ya, kita disunahkan puasa hari Kamis dan nanti malam Jumat.
banyak sekali malaikat-malaikat yang akan mengabulkan doa kita, ya. Maka pemanasan buat malam Jumat kita sudah luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati tadi, ini muak ya. Oke, Bapak saya itu cuma dari mana? Ya, Bapak saya dari Korea, Ibu saya dari Mesir ya. Saya pernah menulis di Pusku, ya. Saya juga menjadi penilai, saya juga reviewer di Pusku Kemenristek dan juga di program kita bersama Dasu, beberapa buku-buku DGASU juga saya suruh mereview dan menilai. Nah, ya, saya juga seorang trainer di soft skill, saya juga hard skill. Jadi kalau bapak-bapak mau ujian technician gitu sebagainya, itu saya juga seorang penilai. Nah, jadi kenapa saya hobi jalan-jalan sebenarnya bener Pak. Jadi ternyata apa? Waktu kecil saya sendiri jalan-jalan, jadi waktu diajar sama guru ya saya jalan. Itu jalan-jalan ya, bahkan saya pernah di SMK Ksatria waktu itu saya jalan kaki ke Cilacap, pulang pergi 3 hari baru pulang. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu nggak usah apa ya istilahnya, nggak usah sedih-sedih kalau nggak punya uang hidup di ember toko itu nggak usah. Oke, karena saya waktu di Jogja duitnya habis tidurnya di ember toko ya. Oke, di gunung juga sama, waktu di Sumbing di Sindoro juga tidurnya di gunung ya. Apalagi di ember toko kan, jadi nggak mahal Bapak ya. Tapi sekarang harus tidurnya di toko. Mbak, oke, siap, terima kasih Pak Bandung. Kita akan mulai langsung aja ya. Materinya ya, siap Bapak Ibu? Oke, kalau siap Bapak Ibu yang ada, wah ini, cocok nih. Yang ada di layar, gambar siapa ya? Wih, gambar teman-teman semua ya. Oke, saya mohon maaf, saya lihat di internet ada seperti ini ya. Kalau nggak ada nanti kita buat foto yang keren-keren buat ditaruh di sini. Oke, yang pertama Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu bisa terjadi namanya kecelakaan kerja. Maka kita harus perlu namanya safety commitment. Oke, ini harus menjadi budaya setiap kali kita melakukan aktivitas. Di awal kegiatan kita ada namanya safety commitment. Caranya bagaimana? Nanti Bapak Ibu ketika ada lomba, ambil sikap safety. Bapak-bapak berdiri sampai Ibu sambil nunjuk tangannya ke logo ketiga, ya. Siap ambil sikap safety. Nanti ada aba-aba dari ketua atau dari pimpinan. Saya ini saja safety commitment. Nanti bapak-bapak sampai ibu baca yang bawah. Safety adalah tanggung jawab saya. Yos. Siap? Kameramen siapa? Oke. Ambil sikap safety. Ambil sikap safety, bapak ibu cuma tunjuk aja. Menurut saya safety commitment. Kontennya jelek ya, videonya kurang bagus ya. Berapa Pak ya? Ya nggak apa-apa. Oke, siap Bapak Ibu. Ambil sikap safety. Safety commitment. Safety adalah tanggung jawab saya. Silakan dulu kembali. Yos itu iya, ya bahasa Jepang. Oke, siap ya. Oke, maaf saya kurang umpetin aja. Saya biasanya nggak pakai kayak gini ya. Oke, tapi karena saya nggak pakai baju seperti Bapak Ibu, kalau dikira bukan materi jadi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lihat gambar yang ada di depan, nomor 1 nih, saya tanya dari Pak Asis ya. Tidak. Oh Pak? Tidak. Oh iya. Pak. Dilihat dari gambar ini, perasaan apa yang muncul Pak? Mohon maaf. Mungkin ini ada gambar workshop, ada gambar mungkin kamar cewek, mohon maaf kan satu ini ya. Sama ada rumah kerja yang berantakan. Pertanyaannya, perasaan apa yang muncul Pak? Tidak nyaman. Oke, tidak nyaman. Oke, sangat semrawut. Semrawut. Ya lagi? Barang-barang tidak tertata. Oke. Kemudian tidak nyaman tadi ya. Ya bisa. Saya bingung juga apa ya. Mohon maaf ya. Ya. Akhirnya boleh perasaan apa yang muncul Pak selain yang sudah disampaikan? Tidak nyaman. Oke, nyaman. Oke, boleh dibantu biasanya ibu lebih ini lebih jawabannya lebih banyak nih. Monggo Ibu. Sama ya Pak, tidak nyaman. Ya, semrawut.
Tidak. Oh, gelisah. Oh ya, satu lagi lah. Kayaknya sudah siap jawab nih ibu-ibu. Oh itu keren. Setuju. Jawabannya yang tadi sudah diwakili sama teman-teman. Ada yang terakhir keren jawabannya. Oke, ini hal itu sesuatu yang negatif biasanya. Ya. Kalau yes, itu kan positif ya. Tapi kalau ke bawah, oke, siapa berguna? Kira-kira nih di sekolah kita ada nggak yang seperti yang disampaikan tadi? Ada yang gak nyaman, berantakan, terus risik, itu ada nggak di sekolah kita? Ada nggak di rumah kita? Oh iya. Oke, sekarang nih Bapak Ibu. Sekarang kalau di rumah kita ada nggak misalnya nih Bapak Ibu, ya kita coba nih. Bapak Ibu seringnya kan ke mall ya? Jalan-jalan ke mall sana yuk. Nah, kalau nggak itu kayaknya tua. Kayak. Nah, kalau ke mall itu ada nggak barang-barang seperti ini atau tempat seperti ini ada nggak? Tidak ada Bapak Ibu. Di mall itu barang yang berantakan, itu nggak ada Bapak Ibu. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Buntoro di kantor? Ya kan, dengan Pak Buntoro nih? Ya, dalamnya di Pak Buah sana. Oke, dia hanya melakukan kegiatan yang membuat kira-kira orang masuk ke Ritamon bahagia nggak? Bahagia. Ya, ternyata bahagia. Oke, saya lihat platnya dari Bumi Ayu G banyak. Dari susukannya mungkin RB lah. RB juga ada, RC ada, Purbalingga, bahkan dari luar Purwokerto banyak sekali. Kenapa? Karena mereka mau ke sana itu nyaman ya. Oke, di CGV itu kalau malam itu 50.000 loh. Pokoknya aja berapa? Oke, saya uang, anak saya kenapa senang? Mau keluar banyak uang. Kenapa? Karena nyaman. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan belajar cuma di sini. Bagaimana biar rezeki kita seperti Pak Buntoro. Siap? Oke, kalau siap Bapak Ibu, caranya ini langsung. Caranya adalah ini tentang 5S. Saya kasih 5R karena kita ada di Indonesia. 5S dari bahasa Jepang, 5R dari bahasa Indonesia. Oke, Bapak Ibu bisa baca bareng-bareng. Apa itu 5S? Proses perubahan sikap dengan menerapkan penataan dan kebersihan di tempat kerja atau lingkungan belajar. Oke, apa itu 5S Bu? Saya kasih door prize. Saya ambil. Penataan dan kerapian di lingkungan kerja atau belajar. Kemarin di Cilacap ya. Jadi ternyata orang jalan-jalan itu sebenarnya jalan-jalan ya. Oke, jadi kalau naik kereta itu kadang-kadang dikasih Bu, kok jauh-jauhan ya Bu? Jadi gak masalah. Mau dikasih hadiah itu kayak gini. Aku belum jawab. Oke, sih Bu, mau jawab tentang hadiah apa memang bisa gitu? Atau memang ingin dapat yang lain gitu? Barangkali bisa. Insya Allah ya. Apa itu tadi Mas Bu? Proses penataan di lingkungan tempat kerja atau lingkungan belajar. Oke, yang dirubah namanya Bu? Yang dirubah? Penataan. Mungkin saya kasih ini ya, yang warnanya merah tadi. Yang dirubah apa? Oke, yang dirubah loh. Perilaku ada yang terus tadi. Kebiasaan. Biasanya Sikap. apa Bu? Sikap. Jadi apa itu 5S? Proses perubahan sikap dan perilaku dan di tempat kerja yang memang belajar. Jadi hari ini kita belajar apa Bu? Belajar untuk Merubah sikap. merubah sikap. Benar Bu? Insya Allah. Oke. Kira-kira ikhlas
biar masuk foto. Agak sini mungkin biar nggak dekat. Oke. Ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Iya. Dalamnya juga ada tulisannya lagi. Ya, terima saya kasih, jadi terima kasih ya. Ini saya mengajaknya untuk merubah sikap. Perubahan sikap itu gini, bahasa sederhananya. Kalau saya keluar dari pintu ini, saya masih miskin, maka saya belum berubah. Kalau hari ini saya keluar, belum bahagia, berarti saya masih gagal nih. Atau senyum saya belum lebar, maka saya gagal. Maka hari ini saya kepengen Bapak Ibu keluar dari pintu ini, insya Allah atas izin Allah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, bahagia sama Allah, hatinya tenang, rezekinya berlimpah. Oke, sebenarnya ajaran ATK itu gini, aminnya besar ya. Ayo ATK. Siap. Caranya dengan cara kalau mau ubah kondisi yang tadi, ini ada caranya kan? Ya. Tadi waktu dengan anak-anak coba. Caranya gimana? Bersihin Pak. Oh ya benar. Terus rapiin Pak. Oke benar. Terus apa lagi? Rawat Pak. Oke benar. Pak Latif akan sampaikan ke anak-anak tadi. Ternyata ada caranya, yaitu dengan cara 5S atau 5R. Nah, cara yang pertama adalah Bapak Ibu baca bareng-bareng. Apa itu sharing? Yang kedua, apa itu share? Baru yang ketiga? Oke, yang keempat? Terakhir? Oke, langsung aja lah ya. Caranya yang pertama, Bapak Ibu jangan bersihin dulu, jangan. Oke, kita akan coba nih biar familiar dengan katanya tadi di rumahnya ada yang berantakan. Yang paling berantakan mana sih Bu? Paling banyak barangnya itu paling berantakan mana sih? Dapur. Apa kamarnya mungkin ya? Ya dapur. Kita ke dapur ya Bapak Ibu. Kita ke dapur ya Bapak Ibu. Sekarang kita mau sharing. Mau apa? Sharing. Oke. Langsung aja lah, lihat video aja lah. Biar Bapak Ibu senangnya lihat video kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau sharing nih, caranya gimana? Suaranya. Oke, contoh cara sharing. Nah, yang pertama adalah kita cari area dulu atau tempat. Kalau barangnya sedikit, boleh pakai seperti ini yang saya lakukan. Nah, kalau barangnya kita sedikit, boleh pakai seperti kardus, box atau yang lain. Kalau banyak, boleh pakai area. Garis. Oke, misalnya 50 ubi 50 apa ini? Rame. Ini jangan 10 rame misalnya nih. Oke, kita pilih dulu ada pemilahan yang pertama yang jarang dipakai yang tengah ini. Terus yang kanan ini apa? Tidak terpakai sama yang sering dipakai. Tadi sampai sini dulu. Contohnya di dapur yang tidak terpakai contohnya apa? Panci botol bocor di rumah ada? Langsung ketawa. Oke, panci botol simpen dua ya. Ya sampai kiamat yang tadi pakai Bu ya, jangan yang tangan. Ibu kalau yang jarang dipakai itu contohnya? Iya. Oh, bikinnya kalau lebaran aja ya. Oh, suami di rumah berarti suaminya jarang di rumah. Oh, harus ketahuan. Oke Bu, yang sering dipakai? Yes, pintar lagi ibu ditangkapin dapur guys, apal ya. Ya jadi Bapak Ibu, kita yang pertama lakukan adalah memilah. Yang sering dipakai apa sih Bapak Ibu? Sendok, piring, gelas. Kalau saya, atau gak saya. Ya itu kita pilih di sini. Ya, oke. Yang jarang dipakai tadi, mungkin toples lebaran. Bikinnya kalau ya lebaran saja pakai itu habis. Nah, yang tidak terpakai ya tadi itu saya pegang panci bocor, gelas, piring, ya kan, dan lain-lain solid. Nah, maka kalau Bapak Ibu sudah tahu oh ini nggak terpakai, ini jarang dipakai, ini sering dipakai, maka Bapak Ibu lihat dulu. Itulah pertama. Di kantor
Caranya gimana? Ya, kayak ini contohnya aja nih di video saya juga saya kasih. Nah, setelah buat tempat, nah cari Bu. Oh ini saya dokumentasinya, dokumen sudah nggak pernah dipakai nih sekian tahun. Oke. Maka taruh dulu. Nah, sekarang saya kan di SMK negeri gitu kan, misalnya di contohnya lagi. Nah, saat di tempat saya hubingnya ada dokumentasi jumlah PKL itu setiap tahun kira-kira 1 truk. Karena menjadi serius sama laporannya itu 1 truk. Nah, saya izin kepala sekolah, Bapak yang perlu saya ini yang udah berapa tahun, 2 tahun silakan. Nah, maka saya dokumentasi semua barang yang saya tulis. Jurnal berapa siswa saya tulis, apa saja saya tulis, terus ada berita acara diketahui di kelas sekolah. Oke, ada fotonya, ada berita acara. Oke. Ya kalau bahasa properti itu di apa ya? Iya, kilokan lah ya. Kilok sempna apa gitu ya. Itu kalau dokumen ya. Dan sebagainya. Oke, sampai sini cukup paham ya saya ya. Merongsokna ini. Yang 2 tahun standar ada regulasinya atau enggak? Mengenai kalau pasti punya aturan yang berbeda-beda, kebijakan ada di kepala sekolah. Nah, makanya saya bertanya kepada kepala sekolah. Kalau sekarang kan PPKKS apa ya? Nah, PPKS itu kan 1 tahun sekali. Nah, itu maka saya nggak berani, kalau belum itu saya nggak berani. Oke, tapi kalau dokumen yang sangat penting ya nggak boleh ya. Jadi ini dokumen yang memang, apalagi soal ujian dulu atau ulangan harian. Rajinnya Bapak Ibu ada ulangan harian 2010. Wah, itu kayaknya apa ya, harta karun yang mahal ya. Ya. Oke, ini teorinya aja. Maaf, ini teorinya aja. Sudah saya contohkan dengan, nah ini ya contoh berantakan. Maka Bapak Ibu ini yang paling atas harus ada tulisan bawahnya isinya apa kira-kira. Jadi kalau melakukan hal-hal yang kecil dari mulai meringkas, merapikan, membersihkan dan merawat, Bapak Ibu, saya termasuk orang yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin saya hari ini adalah sebenarnya Allah bertemu dengan Bapak Ibu. Kalau dulu saya dipanggil sama Allah, dikasih kanan istri saya dan apa-apa. Berapa kali ini saya ditambah istri karena sudah nggak sadar. Bangun ayo, bangun, plak itu. Saya lihat, tapi saya bisa gerak istri. Itu katanya SOP-nya di rumah sakit dan jangan sampai tidur. Bapak ya sahabat, ini adalah bangun tangan seperti capek, ya. Bangun tangan kan nyangkul, kasih pupuk, kasih air, ya. Ini tangannya tuh. Lalu buat apa sih itu? Ada sebuah WA ke saya. Ini mahasiswa yang ada di gambar tadi, mahasiswa PPR dari Unsur, dia WA saya. Kenapa dia WA? Saya kasih tugas. Silakan kamu pertama kali ketemu saya, kamu WA saya keinginan, impianmu apa? Saya seperti itu. Ada saya nggak mau. Nanti setelah ketemu saya, kamu masih desa-desa bahasa. Sebelum tugas mungkin ada sesi tanya jawab, saya buka. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau belum bisa, mohon maaf. Bapak saya nanti saya jawab setelah saya dapat jawabannya. Oke, untuk langsung lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak Latif untuk ilmunya yang luar biasa untuk hari ini. Terima kasih sekali Bapak. Kemudian untuk saya, tadi sudah dipaparkan tentang budaya kerja gitu ya. Di minggu kemarin juga sudah di-share tentang materi-materi tentang budaya kerja. Sekilas yang saya pahami budaya kerja itu seperti kita menyerap budaya yang ada
di sebuah perusahaan atau pabrik begitu ya Bapak. Nah, terlintas di pikiran bahwa itu kan seperti menerapkan anak-anak yang memang disiplin, tapi ada seperti ada, apakah itu tidak seperti pelanggaran hak asasi manusia seperti itu Bapak. Jadi terkadang ada protes dari anak-anak, misalkan contoh kecilnya saat waktu sholat, anak-anak diminta untuk sholat, mereka menjawab bahwa ini hak asasi manusia, hanya kami Bu, untuk kami sholat atau enggak, ini adalah urusan kami dengan Tuhan kami sendiri begitu. Kira-kira seperti itu. Untuk menyikapi hal seperti itu bagaimana Bapak? Kemudian juga seperti ada sebuah doktrin bahwa terkadang di sebuah materi itu kita bagaimana sih memunculkan sikap anak supaya ia itu sadar sendiri. Misalnya untuk kita sudah membagi piket, kemudian berarti terserah anak piket itu harus dijalankan dan apa, karena kita menerapkan bahwa sadar tersendiri. Jadi anak merasa sadar terhadap kewajibannya masing-masing begitu. Karena ketika kita selalu harus menuntut harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, itu seperti adanya budaya doktrin yang selalu kita kasih gitu. Jadi seolah-olah anak mengerjakan itu tidak dari hatinya tapi karena terpaksa begitu Bapak. Jadi bagaimana untuk menyikapi hal seperti itu, mensinkronkan antara budaya kerja dengan doktrin-doktrin yang seperti itu, memberi pemahaman untuk kita juga sebagai guru semangat untuk selalu memotivasi siswa, kemudian siswa itu juga tergerak tidak hanya karena kita yang merintah tapi kesadaran pribadi begitu. Terima kasih Bapak, dan terakhir tolong semangati kami supaya kami itu tidak lelah untuk mengerjakan ini, karena sepertinya apakah bisa kita sampai sebentar itu begitu. Itu memerlukan waktu yang sebentar ataukah lama, dan apakah kita kuat, apakah kita akan merasa jenuh dan bagaimana. Begitu Mbak, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawabkan ini. Ya, dijawabkan. Tadi ada Bu Dwi. Oh sama Bu Susi. Ya cuma menambahkan saja. Oh ya. Jawab pertanyaan dulu. Mungkin ada pertanyaan yang jawabannya nempel, jadi nanti sekalian. Ya, intinya pertanyaannya sama dengan Bu Lia. Hanya saja saya tambahkan saja untuk pertanyaannya, untuk pelaksanaan budaya kerja untuk anak, contohnya semisal tadi untuk tiket ya, untuk tiket kita sudah membuat misalkan SOP seperti itu, seperti yang dikatakan Bu Lia, kadang anak itu terpaksa, kalau nggak ditungguin mesti kabur, dan kalau ditungguin pun anak ya anak terpaksa dan ya bersembunyi ya bersembunyi, kadang cuma etok-etok gitu, cuma pura-pura gitu. Bagaimana? Nah terus apabila kita untuk bisa mendisiplinkan anak itu dengan memberikan hukuman atau sanksi, itu boleh atau enggak? Atau bagaimana caranya biar anak itu bisa jalan sendiri tanpa ada hukuman, ada sanksi atau denda dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Siap. Oke. Ya, ya. Bisa pakai ini? Gak apa-apa. Oh, pakai ini Mas. Nanti kan disuruh semua. Ini kan. Oh, sini. Ya nanti fotonya Mbak Siti banyak. Oh, ini nggak ada apa tadi? Ya. Safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja nih Bapak Latif, saya Susi Pujiastuti. Ada dua pertanyaan yang muncul di benak saya. Satu sebenarnya terkait berbagi praktik baik dari SMK Kesatrian. Tadi ada yang sudah luar biasa sekali tayangan tentang guru yang bergotong royong membersihkan ruangan, gitu Bapak. Ingin tahu saja sedikit cerita terkait tentang itu guru sudah rutin atau memang dari awal sudah dibiasakan, akhirnya muncul kebiasaan seperti itu atau bagaimana? Karena mohon maaf nih Bapak Latif, kadang orang itu berbeda-beda nih. Ada yang sudah terbiasa mengandalkan orang lain karena sudah terbiasa itu dibersihkan atau dirapikan
itu tugasnya mereka, saya tinggal menikmati. Kan ada yang kayak gitu kan, orang berbeda-beda. Jadi ingin berbagi cerita baik tentang itu dari SMK Kesatrian, barangkali mungkin bisa diaplikasikan di sekolah kita. Kemudian yang kedua, sama saya juga ini minta pendapat Bapak ya, terkait tentang reward dan punishment ya. Untuk anak, mungkin anak kita di sekolah atau anak kita di rumah ya gitu. Kalau menurut Bapak itu bagaimana? Efektifkah untuk cara menjalankan 5S ya gitu, apakah itu di sekolah atau di rumah? Seperti itu saja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba dengan memberikan kegiatan saya ya, mohon maaf. Ini hanya kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Ini saya ngajar di kelas. Oke. Tapi saya coba ada namanya berbagi sedekah. Oke, ini mohon maaf, ini luar biasa sekali. Uang Rp35.000, tapi bisa beli nasi rendang 15 buat Bapak Ibu guru, sama 35 nasi rames dan juga es buah. Uangnya berapa tadi Bapak Ibu? Rp35.000. Ini saya buktikan dengan itu. Oke, ini anak-anak Ibu. Oke, ini ada. Oke, saya tidak berhenti di sini. Oke, saya pernah jadi ketua RT. Saya sebelum di Bogor, saya musuh yang sangat tertinggal. Satu-satunya yang berseragam pegawai saya, yang lain jadi kuli. Oke, ketika saya masuk, mohon maaf, kumuh, di situ tempat banyak pencuri dan lain-lain. Oke, warganya luar biasa paratif, pingin kita bisa nyaman sebagainya. Oke, ternyata apa Bapak Ibu? Timbulan taman, apa ini Bapak Ibu? Edukasi dulu, ini jumlah. Oke, ini juga sama, sampai dengan kepingin membangun sebuah ini kampung warna Bapak Ibu. Ya, ini juga masih sama. Ini gambar saya Bapak Ibu. Ini di rumah orang di jalan. Ini gambar saya sama Kang Jarwo, Bang Jarwo. Saya nggak ada di rumah waktu itu, saya di luar kota. Maka karena saya sering luar kota sampai kan. Nah, sampai bikin seperti ini Bapak Ibu. Siapa yang bikin? Warganya Bapak Ibu. Ini saya contohkan dulu untuk warga, bukan di siswa. Warga itu dari anak kecil sampai orang tua. Oke. Saya pernah istri saya beli mobil. Saya baru sakit, baru sembuh, nggak punya uang. Istri saya keluar dari puskesmas karena bolak-balik ke Sanjito. Ini saya motor apa? Istri saya minta mobil dan 4 bulan berikutnya mobil ini diantar sama teman saya sampai rumah. Teman saya nawarin mobil, Pak Latif ini cocok buat istri Pak Latif. Saya selawatin mobil itu 4 bulan berikutnya. Ini kegiatan-kegiatan sama, hampir sama semuanya. Ini produk kreatif anak-anak. Nah, ini yang tadi ya. Oke, ini mohon maaf. Ini yang punya Bapak Ibu. Ini anaknya nggak bisa jalan. Ini ke saya, Bapak Ibunya udah meninggal. Kemana-mana saya bopong. Kalau ke Ritam Mall saya bopong sebagainya. Sampai ketika sudah kelas 3 SD, setingkat SD karena dia di SMP, kan ya. Yang saya lakukan apa Bapak Ibu? Yang saya lakukan saya cuma memberi kebahagiaan. Ini sama kegiatan-kegiatan semuanya, kegiatan-kegiatan yang di sini adalah merubah. Nah ini, oh ini maaf, ini adalah yang 35.000 dapat semuanya. Ini anak saya, bagiannya sama. Kita bawa. Nah, ini adalah berbagi ke orang-orang yang nggak mampu. Ini siswa Bapak Ibu. Ini kami lakukan 5S tahun dulu. Kami jalan-jalan juga ini ke bioskop di Purbalingga. Hasilnya adalah, kenapa saya tunjukkan ini Bapak Ibu? Ini adalah bukti kalau positif sama Allah, Allah akan kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa saya mau melakukan seperti ini? Itu hanya satu Bapak Ibu. Ilmunya ketika saya sakit,
Saya pengen apa Bapak Ibu? Doa orang semuanya satu, sembuh, 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 sembuh. Terus gak ada yang lain. Keluar banyak biaya. Ibu saya ngasih support, istri sampai jual-jual semuanya, cuma beli satu, sembuh. Allah kasih sembuh? Alhamdulillah. Allah kasih sembuh. Dari ilmu yang saya dapat, saya coba. Saya guru, saya ngajar ke anak. Kalau saya ngajar kebaikan, pasti Allah kasih kebaikan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kenapa? Salah satu tugas adalah mengirim impian ke saya adalah biar Bapak Ibu punya alat ukur. Oh ya, dulu saya pernah A, B, C, D dan sebagainya, dan sekarang A, B, C dan sebagainya sudah tercapai. Itu ada alat ukurnya. Kenapa saya mau seperti ini? Saya pernah dapat materi bagaimana itu urusan Allah. Ini menurut saya pertamanya harus dipahami ketika ada anak. Mohon maaf, saya mau menghadapi anak yang Bapak Ibu, saya pernah didatangin LSM. Di luar sekolah itu ada LSM yang siap ke sekolah karena ada satu anak itu ceritanya Fadul sama orang tuanya ketua LSM. Pokoknya kalau ya ini nggak diselesaikan mau istilahnya mau dibantai. Saya sendiri itu. Yang saya lakukan apa? Saya ke masjid, saya ngomong sama Allah. Ini ada anak berkelahi, ada dikeroyok, selesai semuanya, baru saya ketemu, saya salaman, kakaknya datang, cium tangan, kakaknya ternyata murid saya. Oke, adiknya langsung sikap seperti ini. Kamu ngomong apa ke ini? Saya ngomong ini dikeroyok, di luar udah banyak Pak. Oke, ternyata apa? Ada polisi datang banyak sekali, ada 5 kompi mungkin. Oke, saya ditolong oleh malaikatnya yang datangnya 5 kompi polisi, saya nggak telepon. Itu malaikat. Sampai diusir loh. Selesai kan? Itu habis itu aja. Bapak Ibu yang saya hormati, ini hanya contoh aja. Kok hanya cuma ayo sholat, gak sholat dan sebagainya, kok putus asa. Bapak Ibu perlu belajar yang guru-guru BK, dong. Namanya bahasa kasih sayang. Anak-anak itu perlu kasih sayang. Usia 18 cowok itu baru dewasa Bu. Jadi kelas 1, kelas 2 SMA itu masih anak-anak. Segede apapun anaknya itu masih anak Bu. Coba buka Aisyah Dahlan, apa bahasa baterai kasih sayang apa? Pujian, dipuji, sentuhan, dilus-elus, dipijetin, kasih reward. Anak soleh sini siapa yang tadi sholat di masjid subuhnya adzan, kasih uang, kasih makan, kasih permen, kasih tepuk tangan. Itu namanya bahasa kasih sayang. Nah, maka ketika kita kesulitan terhadap anak, ada kita belajar tentang psikologi anak. Nah, pikir lengkapnya, ya nanti bahasanya di psikolog ya. Jadi ini karena ini kompleks ya. Tidak hanya dari sini. Tapi yang pertama adalah tadi satu, kita harus punya impian membangun taman. Apakah saya tahu 2003 sampai sekarang anak yang lawan saya mau berkelahi sebagainya, ini udah biasa loh. Saya ke Polres, ke Polsek, bolak-balik masuk itu yang biasa lah. Ya anak cowok, oke. Ya saya cium, bocah bener banget tak cium, Bu. Oke, besok kalau kamu di surga, kalau di neraka, jangan lupa ya, kamu minta cium saya. Oke, jadi jawabannya itu kita harus belajar tadi. Ada namanya bahasa kasih sayang ya. Oke, maka jadi Bapak Ibu jangan saklat dong. Kenapa Bapak Ibu perlu es bergir? Itu kan sebenarnya mengkondisikan anak. Apalagi mohon maaf, sini secara fasilitas kan belum ada kan? Tanda kutip mohon maaf ada yang kamu 1, 2, 3 belum ada. Saya sama Bapak Ibu. Di kesatuan itu 2100 anak, kelasnya terbatas, kumpul-kumpul dan sebagainya. Maka sholatnya sampai panasan. Kenapa anak nggak sholat? Panas Pak, sama. Tapi kita mengedukasi. Daripada kamu besok di neraka, gitu kan? Daripada kamu besok nanti ke Mekah nggak biasa panas, ayo kita latihan ke Mekah panasan, gitu ya. Qadarullah pas Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Allah kasih redup. Sampai sekarang kalau pas sholat zuhur itu redup 2 tahun. Kita sholat
lapangan, gurunya ya iya. Dan mulainya dari mana? Mulainya dari, tadi saya jawab, mulainya dari mana? Ya dari punya impian Bapak Ibu. Oke, guru-gurunya bagaimana? Teman kami yang P3K itu banyak masuknya 35 guru. Waka itu tinggal 1, Kajur juga sama, tinggal sedikit. Gurunya baru. Nah, saya di bagian penerapan budaya kerja. Guru baru, ya saya ajarin lagi. 1 orang, 2 orang. Sehingga mereka jadi tahu, jadi merasa memiliki. Nah, video ini bisa ke grup multimedia, ini jurusan multimedia. Terus ini di TKJ. Yang pertama kasih materi ya, gurunya dulu. Di jam sini. Apakah mereka rapi langsung bersih banget? Tujuan saya bukan langsung ke sana, tapi adalah pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter setiap hari melakukan sama. Yang ada nggak bersih dan sebagainya. Ya karena banyak saya nggak langsung marah-marah. Sampai dengan SOP semuanya kita buat tuh. Ini yang buat siswa lagi nih. SOP awal pembelajaran simulasi bencana alam ini semuanya hasil karya siswa. SOP ini masih saya konser ini adalah semua proses ini adalah dari siswa. Ini contoh aja nih. Ini kami juga menerapkan di beberapa SMK. Sama, materinya sama kayak di sini. Saya lihat ada tulis saja saya mau. Materinya sama loh itu. Di sini di Korea. Kira-kira begitu. Jadi sama materinya saya sama tapi kalau sekolah sudah punya apa ya? Sudah punya impian, Bapak Ibu guru punya impian. Ya Allah saya punya hutang, saya pengen punya mobil, yang belum punya mobil, yang belum punya rumah, pengen rumah, yang belum punya apa lagi? Istri, pengen punya istri, belum punya anak, pengen punya anak. Gampang menurut Allah, ya kan? Tinggal kita minta apa enggak? Lagi sakit jadi sembuh. Itu untuk Allah gampang banget. Hanya beberapa kegiatan. Ini serius apa cuma bercanda? Serius Pak. Serius. Ini banyak tuh Pak, tuh kan jadi banyak. Di rata-rata guru di sini pengen punya rumah sendiri Pak. Pantesan senyumnya berlebar ya. Padahal bumi dan air dan seisinya. Oke, yang lain dulu mungkin. Ya oke. Nanti kita akan jawab mungkin ada yang lain. Ya. Ya, boleh. Monggo. Pak, yang dijelaskan itu kan perlu sekali yang namanya konsisten dari diri kita sendiri. Itu saya mau tahu tanya bagaimana kuncinya biar konsisten. Terima kasih. Oke. Mungkin sebelah sini nggak pernah tanya gitu. Monggo. Atau karena terlalu menikmati Pak, kena angin di sini. Langsung ke surga ya. Angin surga. Iya Pak Denny Chris. Biar backgroundnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan tentang sederhana saja. Ketika kita belum bisa memulai melaksanakan 5S, dasar atau fondasi untuk melaksanakan itu seperti apa? Yang saya kira pertanyaan.
isinya yang ada di sekolah ini. Jadi bagaimana menanamkan itu, karena kadang ada satu saja yang komitmennya itu mungkin berbeda jauh, itu cara penanganannya berbeda. Nah kemudian yang kedua itu terkait dengan kita yang personilnya masih minim, ini banyak yang merangkap jabatan. Nah ini dalam pelaksanaannya bagaimana agar kita bisa maksimal dalam menjalankan rangkap jabatan ini untuk terkait dengan tugas. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Tunggul, mewakili semua Jadi lagi serius nih, habis ini selesai. Mohon izin saya jawab dari teman-teman yang non muslim ada ya? Muslim Subang ya? Oke, berarti kita yakin bahwa Tuhan itu ada ya? Malaikat itu ada, yakin ya? Gak kelihatan Bapak Ibu, ya kan? Malaikat gak kelihatan, Tuhan gak kelihatan. Oke, terus ketika saya berbuat baik, oke, kira-kira ada yang mencatat? Kalau saya berbuat jelek ada yang mencatat? Ada. Ketika saya doa ada yang mendengar? Ada Bapak Ibu. Itu. Jadi yang pertama dilakukan adalah doa. Kenapa saya ngomong Bapak Ibu suruh nulis impian, nulis doa, nulis visi-visi, nulis tujuan? Itu program pertama saya ketika saya sakit. Saya nulis capek Bapak Ibu. Kalau kena serangan jantung Bapak Ibu, istri saya itu takut. Ayah kayak mati. Saya juga sama. Anak saya masih kecil. Bisa saya lihat, saya nggak bisa nafas, susah. Maka yang diucapkan saya di pikiran saya satu, sembuh ya Allah, sembuh, sembuh. Sebuah kalimat ketika saya capek di Jogja. Ya Allah, saya capek bolak-balik ke Jogja. Kasihan istri saya, kasihan ibu saya ngandel. Ya Allah, kabulkanlah lah. Jangan di Jogja, di Purwokerto. Saat itu juga setelah kontrol, Allah ngasih Pak Latif ini sudah membaik, besok ke Purwokerto. Tiap bulan ke Purwokerto geriatrik, ternyata sama, bulan balik ke geriatrik capek minum obat. Ya Allah, sembuhnya jangan minum obat, jangan ke geriatrik, jangan operasi ya Allah. Saya ngomong, ucapan yang ada di mulut saya ngomong seperti ngomong sama Bapak Ibu, Kak Allah, ya Allah, saya gak mau tiap bulan ke Sarjito, ke geriatrik. Yang menyembuhkan engkau ya apa yang dilakukan saya cuma ngomong. Di mana? Kadang pas sakit, lagi sakit ya saya ngomongnya sama, pas sehat juga sama. Ud'uni astajib lakum. Barang siapa berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Saya pernah doa saya kurang baik. Ibu saya telepon, Latif, gimana? Sudah sehat? Saya masih kambuh kok Mbak Bu. Teman saya datang, gimana Pak Tir? Saya masih kambuh kok. Ternyata doa saya masih kambuh, masih kambuh, masih kambuh. Saya teringat Bapak Ibu, ketika orang tua saya ngomong saya, Latif aja melayu-melayu kok. Tiba ketika saya kecil, apa yang terjadi? Jatuh benar. Oh iya. Ternyata Allah kabulkan doa yang negatif, tapi Allah juga kabulin doa yang positif. Dua-duanya Allah kabulkan. Maka yang pertama saya ubah adalah sebuah ucapan yang keluar dari mulut saya jangan sampai yang negatif. Lagi sakit, ibu saya telepon, gimana? Alhamdulillah sudah sembuh, makan sudah enak, sudah beraktivitas. Teman saya telepon, datang, yang saya Allah sudah menemukan saya. Saya hanya merubah ucapan Bapak. Kenapa? Kalau saya ngomongnya jelek, itu yang akan terjadi Bapak. Itu yang pertama kali Bapak. Pak, ketemu anak kan susah, anak-anak zaman sekarang susah
beli apa hutang, sayun punya hutang, serius. Saya mohon maaf hanya melihat saja, termasuk orang tua saya itu jangan sampai hutang itu jadi yang pertama maksudnya, tapi ada yang dilakukan dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, dari pertanyaan teman-teman Bapak Ibu, pengen punya rumah, pengen punya anak, pengen anaknya sehat, pengen soleh, soleha, pengen punya suami, deket bareng sama suami, tiap malam tidurnya bareng sama suami, sama istri, dan sebagainya. Nomor 1 tadi, Bapak Ibu harus berdoa ya kok. Positif Bapak Ibu. Sebuah keajaiban namanya. Keajaiban itu pasti ada di diri kita, insya Allah. Kalau kita yakin sama Allah, Allah sudah nulis di Quran banyak sekali keajaiban. Kalau kamu menerapkan 5S, mudah apa enggak? Insya Allah mudah. Ini siswa yang ngomong, insya Allah mudah. Oke? Bisa nularin ke teman-teman? Oke, kamu buat video, share ke grup. Kamu buat video masjid, ini video apa? Dari aku masjid ini ya, masjid bengkel sama ini. Oke, hari ini, oh besok kamu buat video di sini, tapi sama teman yang lain. Oke, gitu. Ya, kamu yang ngajarin. Nah, anak 36 ini harus menjadi virus kebaikan. Dan ilmunya jangan buat sendiri, di-share ke teman. Nanti kamu udah di Jepang, WA. Pak Latif, saya udah di Jepang nih. Ya, Bu Sri, Pak Danu dan sebagainya ya. Sampai nanti kalau kamu di surga, Bapak Ibu guru di neraka. Guru saya ya Allah, nah, ajak ke surga. Siap? Benar ya? Oke, lomba? Amin. Sukses semua ya? Amin. Nah, oke, sekarang yang menurut kamu acara ini bermanfaat apa? Menurut kamu acara ini bermanfaat ya? Kenapa? Menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan. Ada lagi Mas? Apa coba pengetahuan tadi? Menambah wawasan. Oh, wawasan. Kayak ada lagi? Menambah pengetahuan tentang safety komitmen. Oke, safety komitmen ya. Oke, nanti habis ini ada safety komitmen akhir pembelajaran ya. Jadi bukan ada tanggung jawab saya, tapi nanti setelah ini. Oke, siap? Oke, tepuk tangan buat ketiga. Mulai ke sana. Kasihkan. Kamu saya kasih ini lagi. Saya kasih snack sama yang minum. Sini dulu. Bagi 3. Tadi kan kasih 1 bungkus bagi 3. Sekarang bagi 3 lagi. Jadi kalau lemparnya nanti tunggal-tunggal jadi ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, ada yang sudah kirim fotonya? Oke, saya minta Pak Hartono kirim Facebook. Oke, boleh saya buat contoh saja 2 atau 3 atau perwakilan jurusan Pak. Nah, apa buat nanti yang ke WA saya yang nanti buat presentasi. Nggak di grup kan bisa? Oh belum ya? Oh ini. Bisa pakai Ada lagi?
presentasi hanya sedikit ya. Tapi merangkum dari materi yang kita sudah belajar bareng ya. Saya juga belajar bareng. Ternyata di sini karakternya keren, luar biasa banget. Tetap semangat padahal nggak ada jeruk hijau, masih panas ya kan. Oke, baru pertama kali saya isi materi itu pakai kaos kaki loh. Biasanya pakai sepatu ya. Saya takutnya ini nyetrum ini gitu. Iya, takutnya nyetrum ya. Itu aja di sini ya. Tapi saya ternyata bener ya banyak karakter. Ada yang mau Bapak Ibu perwakilan mau? Biar ada musiknya. Kasih musik bertugul. Oke, musik apa ya? Oh yang tadi. Oke, kita panggil. Nanti Pak Tunggul punya hak, kan bapak-bapak diwakili jenengan, nanti ibu jenengan yang pilih. Oh iya. Oke, Bapak untuk saya presentasi apa ini Pak? Presentasi bedanya. Nah ini Pak. Oke, monggo Pak, mungkin dari satu gambar ini bisa disampaikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaannya dari rekan-rekan sekalian dan anak-anak sekalian di belakang, sampai di belakang itu mendukung saya semua. Oke, baik. Saya akan coba mempresentasikan untuk terkait dengan gambar yang saya kirim. Ya. Ini kita hanya butuh waktu 15 menit dan tidak bisa membersihkan semuanya Pak. Jadi saya harus jujur, ini ada beberapa yang hanya dipindah. Tapi pada dasarnya tadi ada beberapa yang waktunya cukup, kemudian saya membersihkan. Kemudian sebelumnya saya mencari cutter Pak. Kemarin ya gitu. Nah tadi ketemu Pak. Masya Allah. Ya. Jadi hasil dari saya membersihkan hari ini, kemudian menata lengkap ini, kemudian ada benda yang kemarin hilang, kemudian diketemukan. Nah, itu salah satu. Luar biasa. Saya sangat berterima kasih atas ilmunya dari Pak Lutfi. Nanti dibetulkan oleh ibu yang maju berikutnya. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Lapis. Saya mendapatkan ilmu dan kebetulan mewakili teman-teman di sini. Terima kasih ya sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ilmu ini akan bermanfaat. Pak, beforenya kalau Bapak lihat, kalau lihat seperti ini yang dirasakan Bapak. Padahal itu ruangan saya Pak. Ya. Tapi saya mau masuk enggak. Masuk enggak? Iya. Oke, jujur berarti Bapak enggan masuk yang pertama lihat seperti ini. Enggan, ada lagi Pak? Ada lagi, sebenarnya setelah begitu menuntutnya, saya tuh bingung mau membersihkan dari mana. Oke, bingung, enggan. Satu lagi Pak, mungkin yang bisa menjelaskan apa ya, kondisi ini ya? Yang menjelaskan tentang gambar ini ya, itu. Kira-kira apa Pak? Sebuah kalimat. Amburadul Pak. Oke. Ya, Bapak setelah Bapak melakukan katanya 15 menit, yang
yang Bapak apa ya istilahnya lihat terus baru melihat kok merasakan gitu ya? Oke apa Pak? Oh saya bisa ya? Oh bisa. Oke. Ada lagi Pak? Perasaannya apa? Tadinya mungkin karena saya bersebelahan dengan Pak Hanif ya. Pak Hanif. Mungkin Pak Hanif juga mau menyampaikan ke saya, Pak saya nggak nyaman ini dekat dengan Pak Tunggul, ruangannya yang seperti ini. Mungkin tidak enak Pak Hanifnya karena mungkin karena kesehariannya bekerja bersama, akhirnya tidak merasa enak untuk menyampaikan sesuatu yang padahal faktor gitu. Oke, Bapak yang Bapak lakukan yang tadi itu tadi katanya apa ya bahasanya tadi nggak masuk aja enggak, maka rezeki Bapak yang ada di otak itu juga sama, rezekinya Bapak nggak masuk. Kenapa? Itu doa Bapak. Kalimat aja kan jadi doa, apalagi perbuatan, apalagi di pikiran. Nah, maka yang Bapak lakukan luar biasa insya Allah, nanti setelah ini Bapak mundur langsung dapat rezeki. Amin. Terima kasih doanya Pak. Oke, nah, ini sederhananya seperti itu kira-kira. Oke, Pak, panggil kaum ibu Pak. Saya di sini. Sebelum maaf, Lutfi barangkali. Dari sana lagi Pak. Minta maaf ke Bu Susi apabila saya memilih yang lain untuk hari ini Mas. Oke, saya tadi yang duduk di belakang di tempatnya Tuan Guru. Siapa yang bilang tadi? Ya Bu Lintang, boleh lah Bu Lintang. Kita panggil Bu Lintang. Power Rangers. Oke, terima kasih Pak Tunggul, luar biasa. Oke, ternyata pilihan dari Pak Tunggul Bu Lintang ya. Oke, kalau saya lihat bintang itu di atas ya, tapi ini tidak dapat saya ya. Alhamdulillah. Ini saya dipakai apa? Kalau ke atas dipakai apa itu? Enggak. Kalau jadi astronot itu naiknya pakai apa? Iya. Nanti disiapkan nyerang apa? Iya. Pakai Apollo gitu ya. Pakai Bu Lintang. Tadi sudah kirim foto? Sudah. Ada di. Oh ada di Pro, boleh. Oke. Kita coba, kita buka. Belum. Ya. Oh. Ini bukan? Ini bukan? Oke. Silakan Bu Lintang. Ya, saya jelaskan yang atas ada before-nya. Setelah saya lebih dari 15 menit Pak, sekitar 25 menit pindahinnya. Lalu jujur, buku-bukunya, kebetulan saya adalah tempat duduknya di paling pojok Pak. Dan belakangnya saya membawa rak dari rumah. Jadi bisa dimanfaatkan dengan baik untuk hari ini. Mudah-mudahan untuk seterusnya. Kemudian biasa everyday ya, tiap harinya itu jaket pasti nyampir di situ Pak. Sampai saya pulang. Ya, mudah-mudahan setelah ada pelatihan 5S atau 5R ini, besoknya jaketnya saya tak pikir Pak. Ya, nggak kelihatan kelihatan sprout. Kemudian ini setelah dibersihkan, saya sempat bingung siku-sikunya pakai apa, akhirnya memanfaatkan label yang ada. Ya, kemudian kalau untuk namanya memang sudah ada, biasanya nggak terlihat, setelah dibersihkan ternyata terlihat dan kelihatan semakin rapi menurut saya. Mudah-mudahan menurut teman-teman juga. Oke, Bu, soal yang sama seperti Pak Tunggul. Oke, sebelumnya yang dirasakan Ibu apa? Sebelumnya ini
udah kotor, sumpah. Sumpah. Tapi ada ini juga. Untung saya di pojok. Oh, untung di pojok. Kenapa di pojok? Untungnya apa? Untungnya ya mungkin yang terakhir orang nggak lewat. Oh. Tapi mungkin kalau sebelahnya saya, tetangga saya paling dekat itu Bu Tri sama Bu Rita, di mejanya Bu Rita nggak pernah bersih kayak gitu Pak. Oke. Ya udah, berarti Ibu masih beralibi untuk di pojok gitu ya. Oke, sekarang ya afternya Bu. Afternya, wah ternyata saya bisa rapi juga. Oke. Terus apa namanya? Kelihatan lebih longgar. Kemudian kalau naruh terus ini, mudah-mudahan saya yang tadi saya sempat tanyakan juga sama Pak Latif, mudah-mudahan saya bisa konsisten. Ya, seperti itu Pak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, tepuk tangan buat Bu Rita. Nah, ini kan materi ini sudah ya. Oke, kalau baru satu untuk apa ya? Kalau habis materi selesai itu ada namanya apa ya? Refleksi nih. Oke, kira-kira Bu, teman-teman yang menurut Bu Rita, wow keren untuk berefleksi kegiatan bareng hari ini. Kira-kira siapa Bu? Pak Banu. Ya, Pak Banu. Oh, oke, nanti panggilnya pakai musik. Iya. Gitu kan? Baik Pak. Gerbang. Dari belakang. Kulitnya tuh dari belakang. Baik teman-teman semua, berikutnya kita panggil bersama Pak Banu. Oke, Pak Banu luar biasa, ini pilihannya Bu Lintang ya, dan juga pilihan yang lain kayaknya loh. Oke, Pak, tadi karena ada siswa sudah lengkap, ada guru, ada karyawan juga ya ternyata kan ya. Ada karyawan nih Pak. Wah, ternyata SMK Negeri 1 Susukan itu keren, bisa ngumpulin semuanya ya. Oke, ini menjadi rezeki buat saya ya. Ketemunya di sini bareng-bareng kan luar biasa banget ini. Oke, kayaknya juga sampai sesurga juga ya, loh. Amin. Nah, apa sih Pak harapannya kok? Kenapa mungkin Pak Banu mungkin sudah tahu nanti ada materi 5S atau apa itu kan? Mungkin pikiran pertama kan nyambung bersih-bersih apa gitu ya. Nah, setelah ini mungkin ya ternyata bersih-bersih nggak cuma hari ini, sampai kiamat. Oke, yang diharapkan dari apa agenda atau acara hari ini menurut Pak Banu membuat apa bisa disampaikan Bapak Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk semuanya di pagi hari di sore hari ini. Semangatnya pagi selalu. Terima kasih buat Pak Muhammad Latif Kamal, Sarjana Teknik dari Pintar Bersama Daihatsu yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Jujur, saya juga pernah membawa materi ini pada kegiatan P5, tapi nggak seperti ini. Cuma kopas dari Google. Tapi ini kita bahas hari ini dengan detail ya. Sampai ke bagian terkecilnya, bagaimana kita menerapkan 5R atau 5S pada lingkungan kita di sekolah dan nantinya bisa berdampak di rumah masing-masing. Kemudian dampak luasnya lagi di masyarakat, kita menjadi pribadi-pribadi yang mencerminkan 5S atau 5M. Harapan dalam kegiatan ini adalah saya sendiri mengharapkan bahwa penerapan 5R atau
5S itu tidak hanya pada euforia kali ini toh, tapi terus konsisten di hari-hari berikutnya, di minggu-minggu berikutnya, dan di bulan tahun berikutnya selama kita masih diberi nafas. Dan itu harus muncul dari dasar atau dari dalam hati, tidak hanya sebatas mengharapkan apresiasi dari orang lain. Karena jika sesuatu itu datang dari hati, maka dimanapun kita berada, kita akan tetap konsisten menerapkan 5R atau 5S ini, sehingga budaya kerja kita budaya kerja tercipta dimanapun kita berada. Begitu Pak. Oke, keren. Mungkin ada harapan Pak? Harapan pribadi mungkin atau? Harapan pribadi saya, karena saya di sini sebagai guru, mengharapkan siswa-siswa saya yang ada di depan saya dan teman-teman saya, teman-teman sejawat saya, yaitu tadi konsisten dalam menjalankan kegiatan dalam mewujudkan program 5R atau 5S ini dalam lingkungannya seperti itu. Oke, luar biasa. Oke, Bapak Ibu tadi dari lewat Abano, ketikannya adalah acara ini bukan saja hari ini kita mau 5S, tapi ini adalah awal dari kegiatan 5S. Bapak Ibu sanggup? Masya Allah, siap. Tadi katanya bangun apa? Bangun taman ya? Oke, insya Allah taman yang kita bangun menjadi jalan jariah kita ya. Amin. Semua doa-doa Bapak Ibu terkabul. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, karena ini sesi sudah sampai selesai, saya mewakili saya pribadi dan juga mohon maaf mewakili sekolah Semangat Satrian, dan juga di sini saya dari Pintar Bersama Dasu. Yang pertama saya menyampaikan mohon maaf, Pintar Bersama Dasu belum bisa istilahnya kalau pengen gabung di Dasu itu memang harus ada TKR. Nah ini yang mungkin tidak bisa menjadi bindaannya karena nggak ada TKR. Tapi saya malah penerapan budaya industri itu tidak harus ikut Daihatsu ya. Jadi Bapak Ibu gak ikut Daihatsu pun, Pintar Bersama Dasu pun harusnya bisa menerapkan budayanya. Jadi insya Allah itu bermanfaat Bapak Ibu. Jadi jangan langsung aku nggak ikut budaya PBB, nggak usah minder Bapak Ibu. Saya ikut PBB, saya ikut Mitsubishi bolak-balik, kayak Isuzu ya, kemana-mana ya. Kenapa? Karena anak-anaknya melakukan budaya yang sama. Ternyata di lain industri pun diterima. Bahkan juga sampai yang non otomotif itu ternyata juga dibutuhkan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat luar biasa anak-anak itu tergantung Bapak Ibu. Anak-anak itu apa ya? Ya tergantung supirnya lah. Ya, kalau Bapak Ibu supirnya ke kiri, anak ke kiri, kanan, maka ayo Bapak Ibu. Ini momentum kita untuk tadi jalan biar kita sukses adalah memaksimalkan tadi ibadah kita seorang pendidik. Mungkin banyak kekurangan saya, banyak yang lebih. Nah, itu mungkin memang kekurangan saya. Tapi kalau ada lebihnya, saya yakin apa yang saya ceritakan, mungkin ria saya itu yakin itu dari Allah. Yakin dari Allah. Bapak Ibu nggak pernah rasanya dihina ya? Dihina pernah? Oke, nah itu ternyata dihina itu menjadi sumber. Dihina. Saya naik Vespa itu, motor saya itu cuma Vespa tahun 77. Anak saya kalau naik Vespa itu nggak pernah sampai. Oke, sampai ketemu di Baitullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya Latif, bapak saya dari Korea, ibu saya dari Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Latif. Ya, berdirinya saya di sini sekalian menutup acara yang luar biasa pada hari ini.
Mohon maaf jika di dalam kegiatan ini banyak hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu atau siswa-siswi kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang mau pulang semoga selamat sampai tujuan. Oke, nanti ada sesi dokumentasi dalam kegiatan. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, sampai di penghujung acara pada hari ini, saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan serta mengucapkan terima kasih kepada narasumber untuk waktu dan materi yang luar biasa yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa kami aplikasikan dalam kehidupan nyata. Dan terima kasih pula kepada seluruh peserta yang telah hadir dan memberikan kontribusi besar dalam acara hari ini. Semoga acara hari ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua, serta memperkuat tali silaturahim antar peserta dan pembicara. Terakhir, semoga kita semua dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari acara workshop hari ini dan dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Mari kita terus belajar dan berinovasi untuk mencapai tujuan dan cita-cita kita semua. Marilah kita tutup acara workshop budaya kerja SMK Negeri 1 Susukan tahun ajaran 2024-2025 pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mohon izin ya seluruh hadirin. Sebelum diakhiri kami sampaikan pantun untuk hadirin sekalian. Dan mohon izin untuk dijawab dengan cakep. Bulan Oktober mengadakan workshop budaya kerja. SMK Negeri 1 Susukan, itulah tempatnya. Terima kasih kepada narasumber Bapak Muhammad Latif Kamal atas ilmunya. Semoga sehat selalu dan berbahagia. Jadi nanti Bapak Ibu jabat tangan dengan saya ini menjadi SOP setiap saya mengajar dan juga memberi materi di Say